Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang meliputi langit dan bumi. Meliputi diri manusia, meliputi segala sesuatunya. Dengan kebenaran itu terjadilah sesuatu. Terjadilah sebuah peristiwa. Dengan kebenaran itu. Jadi apapun yang terjadi itu datang dari kebenaran, bukan datang dari kesalahan. Apa saja yang terjadi di langit dan di bumi itu terikat secara hukum. Ada penyebabnya. Itu sebabnya dikatakan kebenaran. Kalau tidak ada penyebabnya tetapi terjadi, itu bukan kebenaran. Contohnya saja hari hujan. Dengan hari hujan, tanaman subur. Tanaman subur karena air. Itu kebenaran. Itu deh. Tetapi kalau tanaman subur bukan karena air, ya. Nah,
itu bukan kebenaran itu. Artinya tidak pernah terjadi. Nah, ya. Contohnya saja badan kita kuat karena makan. Gara-gara makan badan kita kuat, itu kebenaran. Makanan memberikan kekuatan. Ya. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat zikir, ya, badan kita menjadi kuat. Ya, tidak perlu makan-makan, badan kita menjadi kuat. Ya, itu tidak pernah terjadi. Ya, itu hanya menduga-duga. Itu bukan kebenaran itu. Ya, zikir itu tujuannya lain pula. Nah, itu. Nah, itu dia. Seperti berwudu, ya, dengan berwudu, ya, badan kita bersih. Nah, ya, badan kita bersih, suci dengan berwudu. Itu jalannya. Ya. Itu disebut kebenaran. Ya. Tetapi kalau badan kita, ya, kalau kita tidak berwudu, ya, tetapi dipakai cara lain. Cara yang lain itu tidak bisa membersihkan, mensucikan. Ya, itu salah. Ya, berwudu itu kan mensucikan, bukan sekedar jasmani, tapi juga meluruskan rohani. Ya, air itu kan dingin. Gitu. Air itu membersihkan jasmani fisik. Nah, tetapi rasa dingin yang ada dalam air, ya, itu menghidupkan rohani, ya, perasaan, membangkitkan, ya, itu sama artinya meluruskan rohani, ya, rohani yang jatuh. Itu diangkat dengan rasa dingin yang ada dalam air itu. Sehingga rohani kita menjadi tegak, kuat, segar, seperti itu. Benar. Nah, itu dengan air itu. Ya. Kalau dengan tayamum itu tidak dapat itu. Ya. Tayamum pakai tanah. Tanah itu panas, bukan dingin. Itu nggak dapat rasa itu. Ya. Itu dia. Jadi diusahakan pakai air, berwudu. Ya. Itu. Jadi itu proses yang benar. Kebenaran. Ya, kalau dipakai yang lain, tidak dapat ya. Nah, kemudian berwudu itu tentu ada ketentuannya. Ya, contohnya saja membasuh tangan sampai ke siku. Nah, itu kan batas itu. Ya, batas mengalirnya rasa. Ya, kalau telapak tangan saja tentu tidak terasa rasa dingin itu ya, itu tidak sampai. Nah, kalau kita siram sampai ke siku, rasa dingin air itu terasa sampai ke badan, ke dalam. Tetapi kalau air itu disiram hanya sampai pergelangan tangan saja, itu
itu rasa dingin itu nggak masuk ke badan. Itu. Itu dia. Itu sampai batas itu. Tangan sampai siku. Kaki sampai mata kaki. Tuh. Supaya masuk ya. Rasa dingin itu masuk sampai ke badan. Dan itu menyegarkan, membangkitkan. Itu ya. Itu prosesnya seperti itu. Kalau kita tidak menjalankan wudhu dengan aturan seperti itu tidak sampai deh. Tidak terasa. Jadi kebenaran itu adalah proses yang benar, proses yang tepat. Kebenaran itu kan sebuah proses yang benar. Proses itu terdiri dari dua. Proses yang bertujuan untuk membangun, memelihara. Yang kedua, proses yang bertujuan untuk merusak. Itu prosesnya itu benar. Contohnya kita tidak makan, badan kita melemah, sakit. Itu prosesnya. Lama-kelamaan tubuh kita jatuh. Dan manusia terbelenggu dengan situasi badannya seperti itu. Tergenggam. Itu deh. Kecuali dia makan. Tubuhnya yang jatuh tentu bangkit kembali. Itu. Contohnya saja, Allah itu maha menggenggam. Allah menggenggam diri manusia. Sehingga manusia tidak berkutik. Apabila badan kita kotor, tumbuh penyakit. Itu penyakit itu melemahkan. Merusak ke badan, menjatuhkan. Situasi seperti itu menggenggam diri kita. Kecuali kita menyembuhkan penyakit. Kita obati penyakit itu, kita bersihkan badan, sembuh. Tentu kita keluar dari genggaman itu. Tetapi kalau kita berpenyakit, badan kotor, tumbuh penyakit. Tidak dibersihkan, tidak diobati. Tentu lama-kelamaan badan kita jatuh. Rusak. Makin lama, jiwa raga kita makin rusak, makin hancur. Itu terikat secara hukum kejadian itu. Manusia tidak bisa lari dari kejadian itu. Kalau dibiarkan berlarut-larut, obatnya tidak ada lagi. Tidak bisa diobati lagi. Maka manusia terkunci di situ. Terbelenggu di situ. Itu artinya hukum menggenggam. Allah menggenggam manusia. Dan manusia tidak bisa keluar dari situasi itu. Itu. Maka tanggung risiko. Tentu jatuhnya azab. Jatuhnya siksaan. Tanggung risiko. Itu. Allah menggenggam manusia. Itu dah. Berbeda dengan orang-orang yang bersih. Badan bersih, apa yang tumbuh? Kemuliaan. Rasa senang. Itu yang tumbuh di badannya. Apabila manusia memelihara diri, menjaga jiwa raganya,
ya, bersih jiwa raganya, itu ketenangan yang tumbuh. Ya, tenang tentram. Nah, situasi itu menjenjam manusia, mempertahankan diri manusia. Nah, itu makin lama dirinya makin tenang. Hatinya makin lama makin senang, makin gembira. Nah, itu. Ya, itu yang dipertahankan. Sehingga manusia tidak keluar dari kondisi itu. Nah, itu. Ya, akhirnya dia terhindar dari neraka. Terhindar dari ancaman siksaan. Karena yang tumbuh di badannya itu rasa tenang tentram. Nah, itu dah. Ya. Jadi apabila manusia perbuatannya itu benar, ya, perbuatan yang benar itu memberikan ketenangan. Ya, tenang jiwa raganya. Makin lama makin tenang. Ya, ketenangannya itu makin lama makin kokoh. Ya, makin melekat di badannya, makin kokoh. Atau ya, pada akhirnya dia terlepas dari rasa sakit. Terlepas dari beban. Terlepas dari siksaan. Atau maka dia jatuhnya ke surga. Atau itu hukum-hukumnya seperti itu. Atau tidak. Ya, jadi ibadah itu alat untuk mengangkat jiwa raga manusia. Nah, perbuatan baik itu memberikan ketenangan. Ya, keteguhan. Ya, tenang tentram. Nah, gerakan-gerakan yang teratur itu memberikan pemeliharaan ke badannya, tenang tentram. Semakin tentram jiwa raga kita makin kokoh, makin tegak. Nah, itu ya, tidak jatuh. Nah, itu makin tegak dirinya makin terangkat. Ya, akhirnya dia jatuh ke tingkat situasi yang tidak memungkinkan dia kembali kepada rasa sakit, ya. Ya, so, tidak memungkinkan dia kembali kepada siksaan atau azab. Karena jiwa raganya sudah terkurung di dalam situasi yang tenang tentram. So, ya, ketenangan itu, ketentraman itu sudah melekat di badannya, sudah menyatu, sudah membatu. Nah, tuh. Ketenangan, ketentraman jiwa raganya sudah melekat di badannya, ya. Sudah membatu di badannya, sehingga dia jatuh ke surga. Tidak memungkinkan dia turun kembali, jatuh ke neraka, tidak mungkin. Itu prosesnya. Itu. Tentu itu usaha manusia sendiri untuk sampai ke sana. Keempat, dari. Ya. Jadi kalau kita mengambil surga dengan kekotoran, itu tidak bisa itu. Meminta surga dengan kejahatan, tidak bisa. Atau kalau badan kita kotor, apa yang terasa di badan? Gelisah, panas, badan gatal-gatal, macam-macam, tumbuh amarah. Itu badan kotor. Yang dapat apa? Tentu siksaan, beban yang berat. Benar. Azab neraka yang dapat. Ya, kita ingin masuk surga dengan kekotoran, tidak bisa itu.
surga itu ketenangan. Ya. Tenang, tentram, gembira. Hati senang. Itu diperoleh dari mana? Hati senang itu diperoleh kalau jiwa raga kita bersih. Hati senang, tentram. Itu jiwa raga kita bersih itu. Kalau kotor jiwa raga kita, sombong, iri, dengki. Itu rasa tenang itu tidak dapat. Tenang, tentram itu. Tidak tercapai itu. Karena di dalam diri kita ada sombong, iri, dengki, dendam, macam-macam. Itu rasa senang itu tidak tumbuh di badan, tidak dapat. Tenang, tentram itu tidak dapat. Itu. Jadi harus dihilangkan itu. Sombong, iri, dengki, macam-macam. Dihilangkan itu. Untuk mendapatkan tenang, tentram. Itu. Bersihkan diri kita. Dengan yang bersih kita didorong ke surga. Ya, jadi orang kotor menginginkan surga, tidak dapat itu. Orang kotor menginginkan ketenangan, tidak dapat itu. Tapi kalau orang bersih, itu dapat. Ya, orang bersih, orang suci, orang lurus. Ya, orang baik. Ya, itu menginginkan ketenangan, ketentraman, itu dapat itu. Menginginkan surga, dapat itu. Jadi itu hukum-hukumnya. Itu deh. Kan nampak itu. Ya. Tentu dasar hukumnya ada itu. Contohnya kita memegang senjata. Senjata itu menarik kita, mendorong kita untuk melukai orang. Itu kan mengikat ini. Senjata itu mengikat. Diikatnya kita dengan perbuatan yang salah. Ya. Kalau kita ingin membebaskan diri dari perbuatan yang salah, tentu senjata yang seperti itu dilepas, harus dibuang. Tentu diganti dengan senjata yang bermanfaat. Ya. Bukan untuk melukai orang. Ya. Manusia terikat dengan itu. Ya, apabila manusia menginginkan surga, jangan diikat dengan sesuatu yang akan melukai diri, merusak diri. Ya. Jangan diikat diri itu. Ya, pegangan-pegangan ya, yang mengikat jiwa raga kita sehingga kita melakukan kesalahan. Ya, pegangan-pegangan itu harus dilepaskan. Ya, pegangan-pegangan yang mendorong kita untuk melakukan kesalahan, ya, kejahatan, macam-macam. Itu, ya. Sehingga jiwa raga kita tenang, tentram. Itu, ya. Jadi perjalanan manusia ke surga, ya, itu kadang-kadang terikat dengan apa ya, yang dia pegang, benda-benda yang dia pegang, cara hidup, ilmu yang dipakai, ya, ilmu yang dipakai dalam menjalankan hidup, kadang-kadang terikat dengan itu. Itu. Jadi manusia harus melepaskan segala sesuatu yang membuat langkahnya ke surga itu terhenti. Sehingga Al-Quran mengatakan masuklah ke dalam agama Islam sepenuhnya. Ya. Supaya kita terdorong ke surga.
Nah, itu dia. Ya, peganglah sesuatu ya yang bisa mendorong kita ke surga. Hukumnya seperti itu. Itu dia. Ya, kita memegang senjata. Senjata itu kalau dipakai itu melukai orang. Nah, berdoa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, masukkan saya ke surga. Nah, tetapi senjata yang kita pegang itu menahan kita ke surga. Benar. Nah, menutup jalan kita ke surga. Ya. Nah, jadi doa kita kepada Tuhan minta surga itu tidak terkabul itu. Tidak dapat itu. Tidak dapat. Nah, itu deh. Ya, jadi apa saja pegangan kita, perbuatan kita, ya, yang memberatkan kita ke surga itu harus dilepaskan. Jangan dipakai lagi. Hukumnya seperti itu. Hukum alamnya seperti itu. Ketentuannya seperti itu. So, kita ingin masuk surga atau mempertahankan sikap kita, kekerasan kita ya, dalam mengikuti permainan dunia ini. Nah, tentu seperti itu. Benar. Kalau kita ingin masuk surga, tentu kita harus melepaskan pegangan-pegangan yang bisa menghalangi kita ke surga. Nah, itu deh. Hukumnya seperti itu. Nah, kita berhadapan dengan hukum alam. Ya, bukan dengan manusia. Nah, hukum alam itu tentu hukumnya keras. Aturannya keras. Ya. Kalau Tuhan itu seperti manusia, mungkin kita bisa memohon-mohon untuk masuk surga. Walaupun badan kita kotor. Nah, itu kalau Tuhan itu seperti manusia. Tetapi Tuhan mengadili manusia dengan kebenaran. Nah, itu seadil-adilnya. Itu dengan kebenaran. Kalau badan kita kotor, yang kotor itu merusak. Ya, merusak diri. Kalau diri kita rusak, di situ tumbuh luka. Kalau diri kita luka, di situ terasa sakitnya. Itu menyiksa, jatuhnya azab. Hukumnya seperti itu. Itulah keadilan untuk manusia. Jadi kalau orang kotor dia meminta tenang tentram, tidak dapat. Orang kotor itu berakhir dengan siksaan. Ya, apabila jiwa raganya kotor, itu berakhir dengan siksaan. Ya, bisa dia meminta ketenangan, tidak dapat itu. Hukumnya seperti itu. Itu. Ya. Itu dah. Manusia diadili dengan kebenaran. Orang baik. Ya, perbuatan baiknya menenteramkan. Menenteramkan jiwa raganya. Kalau jiwa raganya tenang tentram, apa yang tumbuh? Rasa senang, rasa gembira. Itu yang tumbuh. Itu artinya apa? Perbuatan baik manusia itu berakhir dengan kegembiraan. Ketenangan. Tidak ada sakit di situ. Ya. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada beban. Tidak ada siksaan di situ. Jadi perbuatan baik itu berakhir dengan kegembiraan.
jatuhnya surga. Hukumnya seperti itu. Ya, itu. Jadi manusia diadili dengan kebenaran. Ya. Manusia diadili dengan seadil-adilnya. Ya, walaupun itu seberat biji zarah, ya, perbuatan kita, perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita, walaupun ukurannya itu sebesar biji. Ya. Dari. Ya. Itu ada akibatnya. Dihitung akibatnya itu dihitung. Akibatnya itu. Nah, kita bersedekah 100 rupiah. 100 rupiah kan kecil itu. Ukurannya itu kecil. Sebesar biji zarah. Tapi akibatnya itu ada. Itu dihitung akibatnya itu. Tidak. Kita melukai orang. Itu. Ya. Melukai orang. Walaupun perbuatan kita yang sifatnya merusak orang itu ukurannya kecil. Itu. Ya. Kita lukai orang, tetapi ukurannya kecil. Sebesar biji zarah. Itu ada akibatnya. Akibatnya itu dihitung. Tidak. Contohnya, ya, orang sedang makan. Ya, tanpa sepengetahuan dia, kita masukkan sebutir pasir. Itu kan ukurannya kecil tuh, perbuatan kita itu. Ya. Perbuatan yang ukurannya kecil, itu dihitung itu. Akibatnya itu. Kalau bertumpuk-tumpuk bagaimana? Perbuatan kecil, perbuatan dosa yang ukurannya kecil. Kalau bertumpuk-tumpuk tentu jadi besar. Akibatnya jadi besar. Itu. Apalagi perbuatan besar. Perbuatan dosa yang besar jatuhnya syirik. Tidak ada obatnya. Kalau perbuatan baik yang besar tentu dorongannya ke surga. Jadi semuanya diukur. Manusia ditimbang dengan kebenaran. Jadi orang kotor meminta surga tidak dapat. Orang yang kotor meminta ketenangan, kegembiraan tidak dapat. Badannya kotor. Yang tumbuh dari yang kotor apa? Gelisah, panas, tidak tenang. Itu yang tumbuh. Itu yang dia dapatkan di hari akhirat. Di hari keputusan itu yang dia dapatkan. Apabila jiwa raganya kotor, maka yang tumbuh di badannya adalah gelisah, panas, tidak tenang, sakit. Itu yang dia dapatkan. Jadi orang kotor meminta ketenangan tidak dapat. Meminta surga tidak dapat. Surga itu gembira. Orang yang bersih, suci, lurus, teratur, dari badannya tumbuh ketenangan. Tumbuh rasa senang, gembira. Itu yang dia dapatkan. Itu jatuhnya surga itu. Itu buahnya. Tuh. Ya, itu dia. Tuh. Jadi orang-orang di luar Islam, apabila mereka berpikiran perbuatan baik, orang Islam itu tidak membawanya ke surga, itu salah itu. Perbuatan baik, kehidupan yang benar, yang teratur dalam agama Islam, itu memberikan ketenangan, memberikan kegembiraan, menumbuhkan ketenangan, ketentraman. Itu berujung ke surga. Itu pasti masuk surga itu.
Nah, itu yang ditanamkan ke badan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga Al-Quran memberikan peringatan kepada manusia. Berhati-hati. Nah, itu. Ya, berhati-hati. Malaikat saja itu berhati-hati. Ya, karena kesalahan sedikit saja itu mendorong ke neraka. Nah, itu. Kenapa? Itu hukumnya. Jalannya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Itulah kebenaran. Tidak ada tawar-menawar dalam kebenaran. Tidak ada perubahan di dalam kebenaran. Itu tidak ada. Itu dia. Nah, jadi orang-orang yang jiwa raganya kotor mengharapkan surga, diperjalankan ke surga, itu tidak dapat. Orang-orang di luar Islam menduga-duga, ya, perbuatan baik umat Islam itu tidak mendorongnya ke surga, itu salah itu. Salah itu. Ya. Itu perbuatan baik itu mendorong manusia ke surga, bukan ke neraka. Ya. Itu. Ya. Nah, kenapa? Jadi luruskan pemahaman itu, luruskan pemikiran itu. Ya. Jadi itulah proses. Tidak ada perubahan di dalam proses. Nah, itu kan hukum alam. Ya. Hukum alam tidak bisa dirubah-rubah. Bagaimana merubahnya? Hukum alam. Nah, jadi itu hitung-hitungannya seperti itu. Kalau kita yang membuat peraturan, nah, bisa dirubah-rubah. Kalau hukum alam yang membuat aturan, bagaimana merubahnya? Seperti kayu yang lapu itu dibuang itu. Tidak bisa diukir, tidak bisa dipahat, tidak bisa dipakai. Dibuang saja itu. Nah, seperti sampah tidak berguna. Apakah hukum alam mampu memperbaiki sampah ada? Menjadi barang berguna. Itu sulit, itu susah. Ya, jadi orang-orang kotor itu jatuhnya ke neraka, dibuang. Hukum alam yang membuangnya. Kemana dibuang? Ke neraka. Nah, itu. Orang-orang surga, ya, itu orang-orang beriman itu diperjalankan ke surga. Orang-orang bersih, teratur. Itu dibawa ke surga. Itu hukumnya. Tuh. Ya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, masuklah ke dalam agama Islam sepenuhnya. Jangan tanggung-tanggung. Jangan berparuh-paruh hati. Nah, itu. Ya. Risikonya yang kita pikirkan. Ya. Akibatnya itu. Nah, itu. Ya. Akibatnya cuma dua. Neraka atau surga. Itu akibatnya. Ya. Jadi ikutilah sesuatu, peganglah sesuatu yang betul-betul mendorong kita ke surga. Jangan kita berpegang kepada sesuatu yang mendorong kita ke neraka. Nah, itu. Apa saja yang
mendorong kita ke neraka itu harus dilepaskan sepenuhnya. Jangan dipakai juga, jangan dipegang juga. Itu berbahaya itu. Nah, kita sendiri yang menanggung risiko, bukan orang lain. Ya. Ya. Perbuatan kita, tentu kita yang menanggung. Kalau salah perbuatan kita, kita didorong ke neraka. Orang lain tidak dibawa ke neraka, kita sendiri yang dibawa. Karena kita yang berbuat. Ada. Ya, jadi urusan ini kembali kepada manusia, tergantung pilihan manusia. Ya, manusia memilih jalan ke surga atau memilih jalan ke neraka. Tergantung manusia itu sendiri. Nah, itu. Kan nampak. Jadi itulah hitung-hitungnya seperti itu. Ya. Nah, manusia diadili dengan kebenaran. Atau diadili dengan hukum. Ya, bukan menduga-duga. Al-Quran mengatakan, orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Bacalah Al-Quran itu. Atau ya, kita berdosa, orang lain juga berdosa. Ya, dosa kita yang menanggung. Dosa orang tentu dirinya pula menanggung, bukan kita. Semuanya kan diukur itu. Ada ukurannya. Ya. Dulu kita berbuat dosa. Sekarang kita berbuat baik. Apakah dosa kita yang lampau itu sudah hilang? Nah, itu kan dihitung itu. Kita melakukan perbuatan baik sekarang. Apakah dosa kita yang lampau itu sudah hilang dengan perbuatan kita yang baik? Sekarang itu? Nah, itu tentu dihitung. Tuh, ya, mungkin ada yang hilang dengan melakukan perbuatan baik. Nah, mungkin dosa itu ada yang hilang. Ya. Tetapi kalau dosanya dosa besar, walaupun dia melakukan perbuatan baik sekarang, tetapi dia pernah melakukan dosa besar di zaman lampau, maka perbuatan baiknya yang dia lakukan sekarang, itu belum tentu menghilangkan dosa besarnya yang lampau itu. Itu dihitung semuanya itu. Nah, itu. Ya. Tentu bergantung kepada ilmunya, caranya. Itu. Ya. Tergantung kepada ya, cara kita di dalam menjalankan. Kenapa itu? Ya, sama seperti obat. Obat itu menyembuhkan luka. Tetapi karena kita tidak pandai mempergunakan obat, ya, luka tidak sembuh. Padahal obatnya sudah benar itu, tapi tidak pandai mempergunakannya, cara mempergunakannya, tidak sembuh jadinya. Kita melakukan perbuatan baik, harus pandai kita itu mempergunakan itu, supaya dosa itu hilang. Tetapi kita tidak pandai, cara kita berbuat baik itu tidak pandai. Cara melakukan perbuatan baik itu. Tidak pandai, tidak duduk perkaranya, sehingga dosa yang lampau itu tidak hilang. Nah itu, tentu membutuhkan ilmu. Membutuhkan perhitungan itu. Dikaji. Jadi itu perhitungan. Jadi manusia diadili dengan kebenaran di hari akhirat. Itulah yang akan dihadapi oleh manusia apabila hari akhirat sudah datang. Apabila hari keputusan sudah masuk.
Sudah. Ya. Ya. Jadi kita harus secepatnya membersihkan diri, ya, meluruskan diri, memperbaiki diri sebelum hari keputusan datang. Nah, jadi itulah yang harus kita pahami, kita pelajari, bahwa segala sesuatu itu diselesaikan dengan ilmu. Nah, dan manusia dikembalikan kepada hukumnya. Ya, diri manusia itu dikembalikan kepada Allah, artinya dikembalikan kepada hukumnya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Contohnya, barang bagus, bermanfaat, itu diambil, dibawa ke rumah. Itu hukumnya. Bukan dibuang. Nah, barang kotor, sampah, tidak berguna, itu dibuang keluar. Itu hukumnya. Manusia kembali ke sana. Nah, kalau badan kita bersih, jiwa raga kita bersih, nah, itu diambil, dibawa ke surga. Itu hukumnya. Kalau jiwa raga kita kotor, banyak yang rusak, banyak yang hancur, ya, itu dibuang keluar sebagai barang yang tidak berguna. Itu hukumnya. Dibuang ke neraka. Itu hukumnya. Jadi manusia terikat hukum. Nah, itu yang harus diperhatikan. Manusia dikembalikan kepada hukum. Kembali kepada Allah artinya kembali kepada hukum. Karena Allah itu mengadili, menghukum. Ya, pekerjaan Allah itu mengadili, menghakimi. Ya, mendudukkan perkara. Jadi itulah yang terjadi dalam peristiwa akhirat. Keempat. Jadi demikian supaya kita perhatikan, kita pikirkan, kita pelajari, supaya dibicarakan sehingga menjadi jelas dan terang-terang. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.